Oke, nah ini modul kas ya guys. Jadi kita lihat dulu. Nah ini kertas kerjanya ada beberapa ya. Nah kalau prosedural audit gitu ya udahlah ya. Saya yang penting kan kita ininya. Nah ini kertas kerja ini ada schedule C, indeks C, terus C1, C2 itu berita acara pemeriksaan. Ya berita acara pemeriksaan kas. Terus ada lagi apa nih rekonsiliasi C31, C32. Nah, itu ya. Terus ada TOC, TOC1. Oh, ini D dulu, surat berharga, terus TOC1 sama TOC2. Ya, TOC2 sama TOC4. Nah, jadi kan ini jawaban berdasarkan apa ya? Ya kelompok aku sama Eca gitu kan. Sama sama Cipa juga. Nah, jadi kalau misal kalian ada beda pendapat ya apa-apa diskusi aja. Nah, terus ini kalau yang buat TOC2 kan dia uji transaksi penerimaan bank. Nah, terus ini kan indeksnya test of control ya, berarti seharusnya urutan ngerjainnya tuh TOC dulu, TOC 2 atau 4, terus habis itu baru yang supportingnya gitu, baru nanti indeks yang utama ini, sama yang D ini. Baru nanti di apa ya istilahnya ya ini diperbarui lah ya, untuk schedule indeks A21 ini. Nah, nanti di sini. Nah, kalau buat ini TOC2 ini harus dicek sih ya. Ini ada kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan otomatis, otorisasi, kebenaran nomor akun, sama kebenaran posting. Nah, ini emang seharusnya dicek satu-satu ya guys, karena emang auditor ya gitu ya. Nah, datanya itu ada di buku 1. Nah, di sini nih. Kan tadi kan uji penerimaan ini ya, penerimaan kas kan. Nah, jadi semua buktinya itu dilihat kayak misalkan dari sini nih. Nah, ini bukti Bang masuk. Ini nomor 0112, tanggalnya 5 Desember. Terus ini nama-nama keterangannya gitu. Nah, kita di sini tulis ini. Misalkan BG nomor 1056, 1265, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan ada banyak nih bukti banknya. Nah, pokoknya kalian liatin satu-satu gitu ya. Nah, itu TOC. Tapi kayaknya TOC baru pernah juga ya di modul ini ya. Sebelumnya kan cuma schedule kayak ini, supporting sama induknya aja gitu. TOC itu kayak baru pernah muncul. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi dilihatin bukti-buktinya. TOC 4 juga sama. Kalau TOC 4 dia ada di modul 3 kalau nggak salah. Dia bukti. Kok ke sini ya? Sebentar guys. Modul 3 itu yang pembelian. Hmm, ada dokumennya. Nah, ini nih. Nah, caranya sama ya. Jadi dilihatin satu-satu buktinya. Misalkan di sini ada bukti um, Nah, ini bukti pengeluaran bank. Misalkan nomornya 0112, tanggal 5 Desember. Terus keterangannya apa nih? Nah, terus buat siapa? PT Andalas. Nah, terus otorisasi itu ya dilihat tanda tangannya gitu kan. Otorisasi, kebenaran nomor akun. Kalau kebenaran nomor akun sih ya benar lah ya 20200. Kalau kalian lihat di awal di halaman berapa itu ya yang pokoknya modul pertama gitu yang isinya itu berkas-berkas file permanen gitu. Nah, itu ada nomor akun gitu. Nah, ini udah benar 20200, terus otorisasi tadi tanda tangan, kebenaran perhitungan otomatis nggak ada ya. Terus kelengkapan dokumen ya ini ada buktinya kalau gitu. Kebenaran posting sebenarnya kalian lihatnya di buku besarnya ini ya, si klien ini. Nah, buku besarnya juga ada sih sebenarnya. Itu di atas, guys. Nah, di nah di sini, ini buku besarnya ya.
Jadi misalkan tadi si PT apa nih, PT Andalas, dia kan bayar utang. Nah, kita lihat PT Andalas di sini. Ada nggak dia transfer pembayaran 30 juta 5 Desember gitu. Nah, ini ada kan pelunasan 30 juta di sini. 5 Desember 30 juta. Oh ya berarti ada gitu. Berarti emang transaksinya beneran terjadi dan bener di postingnya gitu. Nah, itu cek satu-satu gitu ya, itu ada banyak. Nah, terus kita lanjut ke ini aja ya. Ke modul apa nih? Masih modul kasih. Nah, ini schedule-nya berita acara pemeriksaan uang kas. Nah, ini untuk kas besar ya, guys. Jadi kan kalau kita lihat soalnya, buku kas besar berasal dari penjualan tunai dan tagihan dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh. Anda melakukan perhitungan fisik cash account pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai 17.00. Dengan saudari Sabrina, ada hasil perhitungannya nih, kayak gini. Uang kertasnya berapa, uang logamnya berapa, terus ada giro. Ada giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia, tetapi belum disetor ke bank. Nah, terus juga ada buku kas besarnya kayak gini, dari tanggal, dari akhir Desember sampai tanggal 5 gitu. Jadi ini transaksi setelah cut off gitu. Nah gitu. Terus ada selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama nanti ada selisih 6 juta. Itu merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Terus yang kedua selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari yang belum dicatat oleh kasir. Nah, jadi kan berita acaranya kan kayak gini ya, guys. Jadi kan sisa menurut buku kas kan 3 juta. Itu kita ambil yang di sini, yang per klien 31 Desember 2018. Itu kan 3 juta. Nah, terus ini mutasi dari tanggal 31 sampai tanggal 5. Berarti kita ambil yang transaksi setelah cut off ini tadi. Nah, kalau kita jumlahin di sini, debitnya sama kreditnya itu jumlahnya dia kalau nggak salah ini 24 juta, yang ini juga 24 juta gitu. Coba kalian hitung ya, kayaknya sih benar ya 24 ya. Nah, udah kan, jadi di sini debitnya 24 juta, jumlah kredit 24 juta, jadi di sini udah jadi apa ya, istilahnya ya mutasinya udah nol lagi gitu. Nah, dari sini kan nanti sisa buku kas per tanggal 5 ya tetap 3 juta gitu kan. Nah, gitu. Terus pemasukan yang belum dibukukan sama pengeluaran yang belum dibukukan. Nah, itu nggak ada ya, guys. Nggak ada transaksi yang belum dibukukan. Oh ya, jadi di sini kan, nah kita di sini ngitung uangnya nih. Ini dikaliin aja. Di sini 50.000-nya ada 125, 20.000-nya 170, 10.000-nya ada 101, 5.000-nya ada 65, 2.000-nya nggak ada. Terus dikaliin tuh masing-masing. Kan udah dikaliin, nanti dijumlah. Nanti ketemu tuh jumlah uang kertasnya. Terus uang logamnya juga 1.000-nya ada 14, 500-nya ada 2. Dikali tuh, habis itu dijumlah. Nah, ketemu di sini 15.000. Terus jumlah uang tunainya antara uang kertas sama uang logam dijumlahkan, hasilnya dia 11 juta. Nah, terus surat-surat berharganya itu nggak ada, lain-lainnya juga nggak ada. Jadi jumlah uang dalam kasnya itu tetap 11 juta. Nah, maka dari itu selisihnya benar 8 juta karena 11 juta dikurangi 3 juta yang menurut klien ini. Nah, selisihnya 8 juta, yang 6 juta itu merupakan PT Pelita, milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir, sama yang 2 juta itu merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari yang belum dicatat oleh kasir. Nah, jadi kayak gini ya, guys. Kenapa yang giro itu nggak masuk ke perhitungan gitu ya? Ini sih asumsi dari kita aja gitu ya, dari kelompok aku Eca Cipa gitu ya. Asumsinya itu karena
giro itu tidak diperhitungkan dalam perhitungan fisik karena giro itu belum disetor ke bank, artinya belum terjadi pemindahan buku gitu. Kasnya belum menjadi milik PT Sugus gitu. Kalau kalau asumsi dari kitanya kayak gitu. Mungkin kalau ada yang beda bisa diskusi sih. Soalnya kan kalian kalian paham cara kerja giro kan. Jadi kan misal 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 perusahaan A ya, terus ada perusahaan B. Nah, dia dapat giro nih, si A nyerahin giro ke B, giro. Nah, terus kapan si B mengakui dia dapat kas itu kalau misalkan si B ini udah pergi ke bank gitu ya, buat nyerahin gironya. Nah, nanti kan kalau giro diserahin ke bank, nanti istilahnya itu apa ya? Banknya itu bakalan mindahin buku gitu loh. Nah, itu baru kasnya pindah gitu. Nah, jadi karena di sini baru nerima aja, tapi belum disetor ke bank. Nah, kalau dari asumsi kita, itu gironya nggak boleh diperhitungkan karena dia belum, artinya belum boleh diakui sebagai kas gitu. Belum terjadi pemindahan buku. Nah, menurut kalian gimana, guys? Ada pendapat lain nggak? Setuju. Oke, gitu ya. Nah, terus ya ini selisihnya kenapa nggak dicatat gitu ya? Nggak perlu jurnal koreksi gitu. Karena kayak gini, guys. Karena ya, um, oh ya ini kan selisihnya 8 juta ya. Kan 11 juta itu per tanggal 5 ya. Terus 3 jutanya itu, sebentar guys. Um, oh iya 11 juta itu per tanggal 5. Terus menurut klien itu 3 juta. Nah, terus selisih 8 juta ini sebenarnya kita nggak perlu jurnal gitu karena 8 juta ini kekurangan apa ya? Kekurangan pada saat tanggal 5-nya itu loh. Jadi waktu tanggal 31 sebenarnya tetap 3 juta gitu. Gimana ya jelasinnya? Kayak gitu, guys. Kalian paham nggak? Kan perhitungan ini nih uang kas nih. Nah, kan tanggal 31 posisinya 3 juta. Nah, terus tanggal 5 itu dia 11 juta. Nah, kan ada selisih 8 juta tuh. Nah, tetapi sebenarnya pada tanggal 31 Desembernya itu tetap 3 juta gitu loh. Dari tanggal 31 sampai tanggal 5 itu istilahnya ada transaksi gitulah. Jadi makanya disebabin ada selisih 8 juta. Nah, itu karena ini tadi yang selisihnya merupakan milik PT Pelita sama yang uang tagihan dari PT Merdeka gitu. Jadi itu udah di jurnal, tapi di jurnal kan setelah cut off gitu kan. Setelah tanggal 31 gitu. Nah, jadinya nggak perlu jurnal koreksi, guys. Dan di sini tetap 3 juta ya. Gimana? Kalian ada pendapat lain nggak? Ya, intinya gitu ya, guys. Kalau kalian bingung, coba ngomong aja. Nah, itu C1. Terus ada C2. Kalau C2 itu kas kecil. Nah, ini. Sedangkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal yang sama untuk kas kecil menggunakan sistem dana tetap. Juga dipegang oleh saudari Sabrina adalah sebagai berikut. Nah, ini intinya sama ya. Jadi kita kaliin aja semuanya. Oh ya, sebelum itu, di sini kan ada sisa menurut buku kas per 31 Desember itu 2 juta. Itu ada di sini per kliennya. Akan 2 juta. Terus mutasinya ada nggak nih dari 1 Januari sampai 5 Januari? Nah, ternyata ini ya nggak ada ya, guys. Nah, karena kan ini belum diisi kembali, jadi ini bukan bukannya kita ini ya. Sebenarnya kan ini ada kan di sini tanggal 3 sama 4 gitu. Tapi kenapa itu bukan mutasi? Karena di sini belum diisi kembali gitu. Jadi istilahnya belum boleh diakui gitu karena dianggapnya kasnya belum keluar. Gitu.
belum diremburs. Nah, makanya di sini transaksinya itu mutasinya 0 ya. Nah, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari itu jadinya tetap 2 juta. Terus jumlah sisa uang kas menurut buku itu 2 juta. Nah, ini petty cash itu kalian masih ingat nggak sih? Maksudnya sistemnya gitu. Masih ingat kan ya? Jadi kan petty cash itu boleh diakui nih beban-bebannya kalau misal dia udah di-reimburse gitu. Dia udah diganti. Jadi selama belum diganti itu apa ya? Istilahnya tuh apa namanya? Belum apa ya, guys? Jadi petty cash-nya belum keluar gitu. Diakui petty cash keluar itu kalau dia udah diisi kembali gitu. Itu ya setahu. Mungkin ada yang bisa lebih jelasin lagi. Eco, gimana Co? Nah gitu ya guys. Nah ya itu. Terus ini kan udah dihitung-hitung nih. Uang kertasnya 100.000 nggak ada, 50.000 ada 12, 10.000 ada 50.000 ada 12, 20.000 ada 18, 10.000 ada 23, 5.000 ada 65. Dikali semua, dijumlahin, ketemu segini uang kertasnya. Terus uang logamnya kita kaliin 1.000-nya ada 13, 500-nya ada 4. Ketemu nih dari uang logamnya sendiri itu 15.000. Jadi jumlah uang tunainya, uang kertas ditambah uang logam 1.515.000 ditambah 15.000. Jadinya 1.530.000. Terus surat-surat berharga nggak ada ya. Terus lain-lain, nah ini lain-lainnya ada. Nah terus yang mana gitu kan pertanyaannya, bond yang belum diperhitungkan. Nah bond yang belum diperhitungkan itu yang tanggal 27, 28, sama 29 aja gitu. Kan periode cut off gitu kan. Kalau setelahnya kan kita nggak boleh ngakuin gitu. Nah berarti 30.000 tambah 20.000 tambah 50.000. Nah ini jumlahnya 100.000. Nah 100.000 kan. Terus bentar. Oh ya, ketambahan ini guys, materai. Ini ya, materai juga ada sebanyak 20 lembar kali 6.000 ya. Berapa tuh? 20. 120. Oh iya. 120 ya. Bentar guys, kok ada yang kurang ya? Oh, kayaknya itu 270 itu 30 sama 20-nya ikut ya, deh. Iya ya. Sebentar. Ini tuh kenapa ikut ya guys? Harusnya sebentar guys. 1.800.000. Iya ya, harusnya 200 ya. 220 ya. Oke, ntar. Nah, ini yang belum direimburse artinya beban harus sudah diakui, tetapi ketika sebelum diakui keluar dan masih dicatat sebagai utang. Iya. Selisih 200.000 disebutkan ketika setelah digunakan untuk other receivable. Bentar. Kok aku jadi lupa sendiri? Ini bagiannya, ini nggak sih? Eca bukan, Ca? Atau Cipa ya? Ya, itu kelompokku deh. Kelompokmu kok. Oh, bagian Cipa. Iya, ini bagian Cipa sih, guys. Bentar. Menurut kelompokku gimana kok? Aku lupa sendiri ya. Nah, Tadi aku buka Excelku deh. Oke. Lain-lain. Ini 30.000, 20.000, 50.000. 30.000, 20.000. Oh, ini dijumlah semua. Lain-lain. Oh, kayaknya kayak tadi sih guys, kayak gini. Jadi ini tetap dihitung semua ya, tapi nanti
Nah, ini kan dihitung semua nih. Maksudnya itu dia posisinya per 5 Januari gitu. Jumlah uang dalam kasnya itu per 5 Januari gitu. Makanya di sini 30.000, 20.000, 50.000, 30.000, 20.000 sama 20 dikali 6.000. Jadinya kan 270. Nah, posisi jumlah uang kas kecilnya dalam 5 Januari itu 1.800.000. Sedangkan pada di sini harus yang dicatat itu baru 2 juta ya. Nah, jadi dia ada istilahnya yang dicatat 2 juta, tapi aslinya itu cuma ada 1.800.000. Makanya dia ada kelebihan 200.000. Nah, yang kelebihan 200.000 itu baru bisa diidentifikasi. Nah, 100.000-nya itu yang ini tadi guys, yang belum di reimburse. Jadi kayak uang muka perjalanan, bensin, parkir, dan tol gitu. Nah, itu kita namain apa ya? Transportation. Nah, transportation expense 100.000 gitu. Itu kontraponnya itu accrued expense. Karena yang tadi itu ya, ini nih, belum di reimburse artinya beban harus sudah diakui. Tetapi petty cash belum diakui keluar dan masih dicatat sebagai utang atau accrued expense. Nah, ini aku lihat di YouTube juga sih guys. Jadi jurnal buat yang 100.000 itu transportation expense pada accrued expense gitu. Nah, terus yang 200.000 ini itu diasumsikan petty cash telah digunakan untuk other receivable gitu. Asumsinya kayak gitu. Ini yang kelebihan ini kayaknya. Coba kelompokmu gimana kok? Agak membingungkan ya, apalagi ini ya. Gimana kok? Atau yang lain siapa guys yang mau berpendapat? Dewa, aku mau tanya. Gimana aja? Berarti tuh yang kita hitung tuh per 5 Januari, baru nanti kita selisihin gitu ya? Iya. Kalau yang kamu jelasin tadi, Iya nggak sih, kan perhitungan fisiknya kan 5 nggak tahu, aku Januari. bingung. Iya, aku juga awalnya bingung guys. Iya. Nah, ini kan perhitungan fisik dilakukan pada tanggal Mm-mm. 5 Januari. Nah, berarti kita cari posisi kas pada tanggal 5 Januari. Ya. Nah, nanti dari posisi 5 Januari kita Baru kita selisih sama identifikasi. yang 31. Nah, nanti selisihnya tuh apa aja gitu. Oh, ya. Oke. Oke, thank you. Ada selisih 200. Nah, yang 200 itu yang ini guys, yang diasumsikan sebagai ada receivable ya. Jadi dia ada bayar, istilahnya bayar utang lah, utang lain-lain gitu 200.000. Nah, itu makanya di sini ada kelebihan gitu. Di sini tuh kan tanggal 31 ada 2 juta, tapi Pak tanggal 5 Januari ada 1.800.000, berarti kan udah berkurang 200.000. Nah, itu ternyata ada utang lain-lain yang belum dicatat, itu ada receivable pada petty cash. Nah, terus yang 100.000 itu karena yang ini, yang kas kecilnya belum diisi kembali, belum di reimburse. Jadi kita baru akui expense-nya aja nih, transportation expense, tapi di sini masih kita akui sebagai utang gitu. Kita belum boleh ngakuin petty cash kayak yang ini gitu. Makanya di sini 100.000. Oh iya, mungkin karena itu juga ya guys, karena di sini masih utang ya posisinya, makanya ya iya 100.000 gitu. Jadi dia selisihnya itu benar cuma yang ada 100.000 sama petty cash. Nah yang ini cuma di jurnal aja, dia nggak mempengaruhi ininya, apa namanya, perhitungan fisiknya gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak guys? Dia aku masih bingung yang utang tadi Oh iya, barusan. Boleh gini nggak gini diulang? gini. Konsep petty cash ya. Jadi kan petty cash kan kasir ya, kasir kan. Nah, kasir itu dia pegang uang dari di sini misalkan perusahaannya lah. Nah, perusahaan. Nah, kan dia megang petty cash tuh. Nah, petty cash itu kan digunain buat yang kebutuhan kecil-kecil lah, kayak misalkan kalau di sini tuh tadi misalkan
uang muka perjalanan atau bensin, parkir dan tol, ongkos angkut gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil, dia dibayarin si kasirnya dulu gitu. Dibayarin sama petty cash yang dipegang kasir. Nah, terus kapan baru boleh diakui kalau petty cash itu keluar? Kalau dia udah di reimburse gitu. Jadi kasusnya kayak tadi, misalkan dia ada bayar apa tadi? Bayar misalkan uang muka perjalanan ya, uang muka perjalanan gitu. Nah, kalau sampai cut off tadi, misalkan di sini 3112, dia udah bayar nih, udah bayar. Nanti kan transportation expense. Nah, transportation expense misalkan 100.000 gitu. Nah, tetapi karena belum di reimburse sampai akhir tahun gitu, itu baru kita boleh akui sebagai accrued expense gitu. Belum boleh diakui sebagai petty cash. Nah, terus kapan diakui sebagai petty cash? Nah, kalau misalkan udah di reimburse, misalkan reimburse pada tanggal 10 Januari lah. Nah, 10 Januari. Berarti di tanggal 10 Januari nanti jurnalnya itu tinggal nutup yang accrued expense ini. Accrued expense itu utang ya, guys. Jadi utang pada kas gitu. Petty cash nih, di sini petty cash. Nah, petty cash gitu. Nanti baru ditutup 100.000 kalau misalkan dia udah di reimburse. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya langsung diganti, gimana Za? Nangkep nggak Za? Halo? Masuk, masuk. Tadi Oke. di tempat aku nggak ada suaranya. Ya, jadi iya selisihnya yang 200.000 itu karena ini bayar utang-utang kecil itu ada receivable asumsinya pada petty cash 200.000. Nah, yang 100.000 itu sebenarnya nggak mempengaruhi perhitungan fisik kasnya gitu. Karena kan ya petty cash-nya belum keluar gitu. Nah, ini tapi harus diakui bebannya di sini karena belum di reimburse gitu 100.000. Jadi di sini pakai akun transportation expense gitu. Karena di sini kan uang muka perjalanan, bensin, parkir dan tol gitu ya. Nah, anggap aja di sini transportation expense gitu. Nah, gitu guys. Oke, makasih Del. Oke. Terus kita lanjut ya guys. Jadi rekonsiliasi ya. Ini kayaknya bakal selalu keluar ya kalau modul kas itu rekonsiliasi. Nah, kalau rekonsiliasi itu bakalan lebih mudah kalau kalian nyandingin langsung antara rekening koran sama buku besarnya gitu. Nah, kan kita mau ini ya, mau tentuin. Nah, jadi di C31 itu supporting, apa sih namanya, sub-supporting ya, karena C3 kan supporting. Berarti C31 sub-supporting gitu. Nah, ini yang namain juga bukan aku sih. Nah, gitu ya. Nah, terus kita lihat aja transaksinya. Kalau ini kan kasusnya cuma fokus ke Desember aja gitu ya. Ya, berarti kita lihat dari tanggal ini, tanggal 3. Di sini kan ada tarikan clearing, di sini ada pembayaran utang. Nah, ternyata kalau kalian teliti gitu, itu ada beda angka di sini. Ini kan 100 juta, 110.000 menurut buku besar klien, tapi ternyata di rekening koran itu 101 juta, 100.000 gitu. Jadi ada selisih gitu. Nah, selisih itu berarti yang salah siapa? Yang salah yang nyatet ini si klien. Karena yang benar-benar keluar di rekening koran itu 101 juta 100.000 gitu. Jadi kan ada selisih 10.000 tuh. Nah, 10.000 nanti dimasukin. Bentar, selisihnya berapa ya guys? Ini dalam satuan apa sih? 10.000 ya? Mana 10.000? Oh bentar, 3 Desember. Kok nggak ada ya guys?
Ini beda kan ya? Selisih 990. Oh iya, ini angka satunya ya. 100. Oh iya, iya. 101.100.000 sama 100.110.000 ya. Oh iya, benar benar benar. Selisihnya itu guys tadi. Kata Eca 990.000 ya. Iya, iya. Jadi selisihnya tuh ini ya guys. Nah, di sini ada kesalahan pencatatan dari pembayaran utang PT Berkah. Itu 990.000 di sini. Nah, kita tandai yang udah. Nah, terus lanjut. Terus di sini udah benar setoran clearing 92.500.000 itu penjumlahan ini ya, 55.500.000 sama 37 juta. Terus di sini ada pembayaran utang nih dijumlahin. Nah, jumlahnya di sini sama aja nih, 53 terus 35.255. Nah, terus ini juga sama setoran clearing PT Kini, Tempo sama setoran tunai. Ini udah sama di sini semuanya angkanya ya. Nah, terus tarikan clearing 22.774.490. Nah, tarikan clearing ini itu udah sama juga di sini. Nah, terus ini nih ada 10.600.000. Ini tuh ada di rekening koran, tapi nggak ada di buku klien gitu. Berarti si klien kan belum mencatat tuh. Nah, berarti ada kesalahan pencatatan di sini 10.600.000 guys. Nah, dia menambah saldo kas di sisi kliennya gitu. Karena si klien dia belum mencatat. Nah, gitu. Terus lanjut, ini udah benar ya, tarikan clearing tanggal 4 sama 20, 68950, 33750, 84565 udah sama. Terus 8375 setoran 53350 itu dari ini ya, 21150 sama ini. Nah, ini 53 udah sama. Terus 105 juta, ini penjumlahan dari 55 juta sama 33 juta sama 17 juta. Itu 105 juta. Terus ini ya, 49.650.750 itu ada di sini pembayaran PT Elang. Terus 85 juta itu ada PT Andalas pembayaran utang. Nah, 11 juta ini nggak ada guys. Jadi di buku klien ada 11 juta. Nah, di buku klien ini udah ngakuin keluar nih uang kasnya 11 juta. Nah, tapi di rekening koran nyatanya belum ada gitu angka 11 juta itu. Nah, di sini 11 jutanya itu karena outstanding check. Artinya cek itu tuh belum dicairkan gitu. Jadi kan ini ya guys, PT Sugus misalkan udah nerbitin cek gitu. Nah, tapi sampai cut off gitu, itu belum juga dicairin gitu. Nah, seharusnya kan ini ya, seharusnya kan udah dikurangin, nah, tapi si banknya itu belum ngurangin gitu. Nah, makanya dikurangi 11 juta di sini outstanding check. Nah, ya. Terus lanjut ya guys. Nah, ini 11 juta tadi ya sampai 85 juta. Nah, 15 juta udah ada ini setoran clearing PT Zebra. Terus di sini ada 2,2 juta ada tolakan clearing. Berarti dia mau ini ya 2,2 itu not sufficient fund gitu. Ada tolakan. Kalau not sufficient fund itu kasusnya itu saldonya kurang guys. Jadi tolakan clearing. Kalau tolakan clearing itu yang kurang si kliennya apa pelanggan kliennya guys? Oh, customernya. Oh iya iya betul betul betul. Jadi customernya PT Sugus dia misalkan bilang tuh ke PT Sugus, oh ya aku transfer ya gitu kan. Nah udah kan, berarti kan PT Sugus udah percaya tuh, misalkan udah mencatatnya gitu ya. Tapi ternyata nggak cukup gitu. Kayak gitu bukan? Atau kebalik? Gimana Cak? Coba Cak. Oh gitu.
Loh. Kok share screen-nya hilang, guys? Bentar. Oh, lagi di jalan. Nah, kok hilang lagi? Nah, gitu ya. Berarti harusnya dikurangi. Iya, 2,2 juta. Oke. Oke, aku ulangi ya guys tadi ya. Jadi not sufficient fund itu customer-nya PT Subus, dia istilahnya bilang lah laporan ke PT Subus kita mau bayar gitu. Nah, PT Subus kan misalkan udah mencatat tuh, udah mengakui pembayaran kasnya gitu. Berarti kan harusnya si PT Subus sudah mengakui penambahan kas di buku besarnya. Nah, tetapi ternyata saldonya nggak cukup gitu. Jadi harusnya PT Subis tuh mengurangi yang tadi udah ditambahin gitu. Belum boleh lagi diakui gitu. Karena belum ada transfer ternyata gitu. Ada tolakan clearing 2,2 juta. Nah, terus lanjut di sini tadi kan sampai ini 2,2 ya. Itu 156.500 juga di sini nggak ada. Nah, ternyata itu ada jasa giro. Nah, jadi kan di rekening koran dia udah menambah kas ya. Sebentar. Ya, jadi di rekening korannya dia udah menambah kasnya gitu. 156.500, tapi di buku klien dia belum ada penambahan kas gitu. Jadi di sini kita tambahin nih jasa giro 156.500. Nah, gitu ya. Terus ada 25.000 itu biaya administrasi. Nah, di rekening koran itu udah dikurangi kasnya 25.000 dipotong langsung gitu sama bank. Nah, kan si PT Sugus kan belum tahu nih. Nah, belum dicatat makanya. Nah, jadinya di sini kita perlu kurangi biayanya 25.000. Terus, apa lagi bedanya? Bedanya lagi tuh, ini udah sama 18 juta, 37.500 udah sama. Nah, yang beda itu 20 juta. Setoran tunai dari kas gitu. Nah, jadi di PT Sugus itu dia mengakui setoran tunai dari kas besar 20 juta gitu. Nah, tetapi di rekening koran itu belum ada gitu kan. Nah, itu karena di sini ada deposit in transit, guys. Jadi deposit in transit itu terjadi kalau misalkan kan udah transfer nih ke bank gitu. Nah, mungkin transfernya mepet tanggal penutupan buku atau gimana gitu. Jadi si bank belum terima datanya gitu. Jadi belum diakui. Nah, makanya bank di sini perlu mengakui penambahan kas gitu. 20 juta. Nah, terus itu ya. Itu 20 juta. Oh, 11 juta tadi juga ada ya. Ternyata kelewat, guys. Jadi 11 juta itu yang tadi yang outstanding check udah kita bahas. Terus perbedaan saldo awal itu yang mana ya, Cak? Tadi kamu udah nunjukin. Yang 300 rupiah itu ya. Itu tuh karena ada perbedaan di awal ya, saldo awal ya. Oh ya, saldo paling atas, guys. Jadi di sini ya. Nah, iya betul. Ada selisih 300 di sini. Ini kan 102.356.350. Nah, kalau menurut buku klien itu 102.386.050 gitu. Berarti kan ada selisih 300. Berarti di bukunya si klien perlu ditambah 300 nih, karena di sini lebih kecil di bukunya klien. Nah, di sini perlu ditambahkan perbedaan saldo awal 300. Nah, gitu. 300. Terus ada lagi kesalahan pencatatan 300. Itu karena ada selisih angka, guys. Di transaksi PT Hero sama Indah ya. Yang sebentar. 22774. Oh, ini 22774. Terus kalau di buku klien itu dia 22774. Oh ya, ada selisih ya, guys. Ternyata aku juga nggak teliti, guys. Nah, di sini 22774 490 ya.
Kalau di sini itu 190. Berarti kan di sini perlu ditambah ya. Pembayaran utangnya 190. Oh, berarti perlu dikurangi, guys. Nah, ini perlu dikurangi 300. Karena gini, dari rekening koran bayarnya itu lebih banyak gitu. Tapi yang dicatat ini masih terlalu sedikit gitu. Artinya kita perlu menambah pengurangan kas kita gitu. Menambah pengeluaran kas kita gitu, 300 di sini. Nah, gitu ya, dikurangi 300. Nah, jadi deh balance. Di sini dijumlahin deposit, dikurangi outstanding. Di sini dijumlahin perbedaan saldo awal, kesalahan pencatatan, jasa giro, bisa dikurangi biaya cek, NSF, sama kesalahan pencatatan. Oke, jadi balance. Nah, terus jurnal koreksinya gimana gitu kan? Nah, jurnalnya itu ada di sini. Nah, ini kesalahan pencatatan pembayaran utang PT Berkat. Nah, itu yang tadi guys, yang di sini yang 101.100.000 sama 100.110.000. Nah, kan ada perbedaan tuh. Nah, jurnalnya itu utang usaha pada Bank CAB 990.000. Nah, ya betul. Kita perlu mengakui pengeluaran kas lagi gitu. Makanya di sini utang usaha pada Bank CAB 990.000. Terus ada tolakan clearing 2.200.000. Nah, tolakan clearing kan yang tadi ini dia mengurangi kasnya si PT Sugus. Jadi dia piutang usaha pada Bank CAB. Piutang usahanya itu dibalikin lagi gitu loh. Tadinya kan udah mengurangi nih karena si customernya udah bilang dia mau bayar piutangnya gitu. Nah, tapi kan nggak cukup tuh. Nah, akhirnya kan ditolak. Nah, makanya di sini kasnya dikurangi. Terus di sini perusahaan belum melakukan pencatatan atas penerimaan piutang PT Lestari sebesar 10.600.000. Nah, 10.600.000 itu yang kesalahan pencatatan, guys. Nah, di sini ya. Nah, di rekening koran ada 10.600.000. Nah, tapi di klien belum dicatat gitu, maka kita perlu catat. Bank CAB pada piutang usaha 10.600.000. Terus perusahaan belum melakukan pencatatan atas jasa giro dan biaya administrasi. Nah, di sini yang pendapatan bunga itu di kredit ya. Karena ini yang jasa giro, guys. Pendapatan bunga itu jasa giro. Nah, itu 156.500. Terus beban banknya itu 25.000. Nah, terus maka di sini selisihnya menambah bank CAB 131.500. Terus perbedaan saldo awal kayak gini. Bank CAB pada asumsinya di sini pakai pendapatan lain-lain. Maka 300. Terus kesalahan pencatatan yang tadi PT Hero ini. Nah, yang PT Hero ya ini, maka kita perlu kurangi lagi kas kita. Utang usaha pada Bank CAB 300. Nah, itu C31. Ya, C41 sebenarnya juga sama gitu kan. Pokoknya di sini nah kan kita lihat tuh kayak tadi yang beda itu mana gitu atau yang ada salah angka mana gitu. Nah, terus di sini tuh aku langsung ke yang beda aja ya guys, jadi biar cepat. Nah, di sini tuh ada tanggal 24 Desember ada setoran clearing 3.750.000. Tetapi di sini tuh belum ada di klien, belum mencatat. Nah, makanya di sini 3.750.000. Sebentar. Nah, di sini ya masuknya dia menambah saldonya si klien. Karena di rekening koran udah ada gitu. Udah ada setoran tapi ternyata di sini belum penambahan kasnya belum diakui sama si PT Sugus gitu. Jadi dia menambah di sini 3.750.000. Menambah saldo pembukuan. Nah, terus lanjut lagi pada tanggal ini ya 17 Desember ya, belum ya guys. Jadi 17 Desember itu ada pembayaran utang PT Lang 2 juta gitu. Nah,
si PT Sugus sudah mengakui kas keluar 2 juta, tapi ternyata di rekening koran tuh nggak ada, guys. Nah, ini kasusnya sama kayak tadi, outstanding check ya, 2 juta. Artinya si PT Sugus sudah ngeluarin cek, tapi sampai tanggal 31 tuh ceknya istilahnya belum di apa ya, belum dicairin. Ya itu. Ya, jadi dikurangi 2 juta. Terus ada lagi tanggal berapa ya? Tanggal berapa dulu? 21 ya? Nah, 21 Desember ya. Ini ada 5.500.000 pembayaran utang PT Caraka. Nah, di sini tanggal 21 itu nggak ada, guys. 5.500.000. Nah, artinya dia 5.500.000 itu mengurangi saldo rekening korannya. Karena ya ini ya tadi, dia udah bayar, tapi di banknya tuh dia belum nyatet gitu, belum nyatet ada pengurangan kasnya gitu, 5.500.000. Maka saldo menurut bank itu dikurangi 5.500.000. Outstanding check juga kasusnya. Nah, itu terus lanjut ya, tanggal berapa nih? 21 udah, 24 ya. 24 itu ada setoran clearing. Itu udah belum sih? Oh, udah tadi. Terus biaya cek giro, biaya cek. Oh, ini 18.000. Nah, biaya cek itu udah dikurangi langsung sama si bank, tapi di sini belum dicatat sama klien. Maka di sini klien perlu mengurangi 18.000. Terus ada jasa giro kayak tadi ya, guys. Jadi kan kalau ada pendapatan bunga atau apa kan kita nggak tahu ya itu udah masuk atau belum ya. Jadi yang bisa langsung mengaku itu rekening korannya atau si banknya. Maka di sini si klien perlu nambahin 75.226. Terus tanggal 27 Desember ya. Oh, tanggal 26 dulu nih seharusnya. Ada clearing tagihan PT Nuansa 37.500.000. Nah, 37.500.000 itu dia menambah saldonya si bank. Karena di sini apa ya? Si PT Sugus itu udah menerima tagihan dari PT Nuansa 37.500.000, tapi di rekening korannya itu belum ada gitu. Jadi istilahnya kayak ada kesalahan pencatatan gitu, si banknya belum nyatet. Nah, ini perlu ditambah 37.500.000. Nah, itu kan. Terus habis itu ini tanggal 26. Tadi tanggal 27 kan sampai jasa giro. Berarti biaya admin ya. Nah, biaya admin itu ada nih 5.000. Tapi di sini di PT Sukus belum dicatat. Tadi kan kita perlu kurangkan. Saldonya si klien 5.000. Nah, terus tanggal berapa lagi nih? Ini 26 udah. Tanggal 28 ya? 28. Nah, tanggal 28 ini ada tolakan clearing. Kasusnya kayak tadi ya. Not sufficient fund gitu. 3.350.000. Nah, kalau NSF dia mana sih? Oh, ini ya. Cek kosong ya, sama aja. Cek kosong atau not sufficient fund. Itu mengurangi saldonya si klien. 3.350.000. Nah, terus terakhir ya guys, ini ada setoran tunai dari kas besar. Nah, ini kasusnya deposit ya. Jadi si PT Sugus setor, tapi bank belum mengakui gitu. Jadi kayak ada jeda apa ya, datanya kayak terlambat gitulah. Nah, itu jadinya di sini ada deposit in transit 2 juta. Terus udah deh kita jumlahin, kita kurangi, kita jumlahin, kita kurangi gitu. Nah, nanti di sini 37.092.40. Nah, terus jurnalnya gimana gitu kan? Nih jurnalnya kayak gini guys. Jadi kan tadi ada setoran clearing dengan kode transaksi ini belum dicatat perusahaan, namun dicatat oleh Bank Lopo sebesar 3.750.000. Nah, berarti kan kita perlu mengakui pengurangan piutang kita gitu. Ada uang masuk nih di bank gitu, tapi di PT Sugus belum dicatat. Maka di sini PT Sugus perlu mencatat Bank Lopo pada piutang usaha 3.750.000. Terus perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga. Nah, maka di sini Bank Lopo pada pendapatan bunga gitu. 75.226.
Terus perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek sebesar 18.000 dan biaya administrasi bank sebesar 5.000. Maka langsung aja diakui di sini expand. Nah, terus di sini mengurangi saldo dari bank lokal 23.000. Terus ada cek kosong nih. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134 sebesar 3.350.000. Nah, maka di sini perlu dibalikin kayak semula nih tadi, piutang usaha pada bank lokal 3.350.000. Nah, itu C4 ya, guys. Nah, kita kan udah bahas, udah ya, tinggal dipindahin aja. Oh ya, ini C-nya. Jadi C-nya tuh kayak gini. Nah, ini tinggal kita link aja ya ke C1, C2, C3 gitu. Nah, nanti kan di sini ada koreksi, kas kecil, koreksinya di kredit 200.000. Maka per auditnya 1.800.000. Terus bank CAB, kita ambilnya di C3 di sini 10.576 sama 3.215. Nah, nanti di sini per auditnya itu jadi 13.391. Nah, ini Bank Lopo juga sama, ambilnya yang C4. Ini ya, 3.825 sama 3.373. Nah, nanti ketemu per auditnya 37092. Nah, itu ya. Itu tadi koreksinya itu, terus tinggal yang D ya. Nah, terus yang D nih, yang D itu mana soalnya ya? Oh, soalnya itu ada di buku 1, guys. Bentar. Surat berharga. Nah, ini modul 4. Aku pindahin ke Excel. Nah, ini. Oke. Jadi kita lihat dulu di sini ya. Berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito terdiri dari saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Nah, kita lihat di buku 2 ada info apa nih? Di buku 2 cuma ada angkanya ya. Oh, bentar. Oh, ini guys, ada ininya juga ya, bukti ini apa namanya? Aku tambahin di sini. Nah, udah. Jadi kan nah, jadi kan berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito itu terdiri dari saham PT Garam. Sebelumnya itu sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar. Ini sebenarnya tetap sama aja sih 10.000 guys, karena di sini beli mungkin ada 10.000 lagi, tidak tahu ya. Intinya ini jadi 10.000 gitu waktu closing. Nah, terus PT Gudang ada 20.000 lembar. Nah, terus ada deposito. Nah, itu deposito nanti dulu, sahamnya dulu ya. Jadi kalau yang saham tuh itu ada harga sahamnya nih. Oh, ini. Berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Jadi itu kategorinya
available for sale, guys. Kalian masih ingat gak? Nah, jadi kita pegang saham, tapi ya udah gitu. Sewaktu-waktu bisa kita jual gitu. Kita nggak ada maksud buat mengendalikan perusahaan lain gitu. Ataupun buat trading juga bukan gitu. Karena beda ya kategorinya. Nah, ini available for sale. Nah, terus udah sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar gitu. Nah, kalau dinyatakan dengan nilai wajar berarti tiap 31 Desember nanti kita perlu ada penyesuaian gitu, guys. Nah, ini harga sahamnya per 31 Desember. 10.200 untuk saham PT Garam dan 8.375 untuk PT Gudang. Nah, kurs dolar yang ditetapkan, itu nanti buat deposito. Jadi kayak gini nih. Kalau yang buat investasi saham, kita bahas investasi saham dulu ya, guys. Nah, buat yang saham itu kan PT Garam 10.000 lembar. PT Gudang 20.000 lembar. Nah, terus harga belinya berapa? Nah, harga belinya di sini, guys. Buat yang PT Garam, kita lihat harga belinya di sini. 10.500 nih. 10.500 ya. Nah, terus sekarang harganya berapa nih untuk PT Garam? Harganya untuk PT Garam itu 10.200 ya. Berarti kan turun tuh, guys. Tadinya 10.500 jadi 10.200. Nah, terus kalau kalian ingat, kalau misalkan available for sale, itu nanti dia disesuaikannya ke fair value adjustment, guys. Ya. Nanti selisihnya kita akui ke itu ya, fair value adjustment. Nah, jadi sekarang itu nilai wajarnya itu jumlah lembar kali harga wajar gitu. 10.000 kali 10.200. Jadi kan 102 juta. Nah, terus PT Gudang itu 20.000 lembar. Harga belinya berapa? Nah, harga belinya tuh nggak tersirat ya. Maksudnya harga belinya malah justru tersirat, guys. Nah, di sini kan 170 juta dibagi 20.000. Nah, berarti harga belinya itu 8.500. Nah, di sini 8.500, harga wajarnya itu sekarang 8.375. Berarti naik ya. Turun juga deh, turun. Nah, harga wajar sekarang dikaliin aja tuh, jumlah lembar kali harga wajar. Kita jumlahin di sini harga wajarnya itu 269.500. Nah, tapi bentar, guys. Di sini 275 itu iya. Jadi kan karena kita ini ya, guys. Kita available for sale tadi jenisnya. Itu kan kita nyatet investasinya tetap sesuai cost-nya gitu. Kalian ingat nggak sih? Maksudnya sesuai cost, nanti kalau misalnya ada naik turunnya harga, masuknya itu ke fair value adjustment gitu. Jadi di sini itu kita cari dengan cara harga beli PT Garam dikali jumlah lembar PT Garam, harga beli PT Gudang, terus dikali jumlah lembar PT Gudang gitu. Nah, kita jumlahin kan, yang ketemu 275 juta. Nah, tetapi yang dicatat klien itu baru 265, guys. Mana ya di sini ya? Pokoknya di sini tuh ada yang D. Kalau nggak salah di buku 2, itu dia nyatetnya 265. Jadi ada selisih 10 juta. Nah, ini. Nah, di sini investasi saham itu 265 nyatetnya. Harusnya kan 275 tuh. Nah, berarti perlu kita tambah dong, kita koreksi 10 juta. Nah, gitu. Tapi sebenarnya aneh ya, kenapa ngakunya 265 gitu. Padahal di sini buktinya udah ada gitu ya. Atau gimana ya, guys? Tapi padahal di sini kalau kita jumlahin ya, 170 sama 105 itu udah 275 loh. Atau ini tipe dari penerbitnya aja ya, di sini 265. Kalau misalkan di sini 265 ya berarti kita perlu koreksi tambah 10 juta. Tapi kalau misalkan sesuai sama ini, buktinya 275 ya berarti nggak perlu koreksi. Nah, kita asumsinya sesuai ini aja ya, menurut kertas kerjanya, di sini kan 265 tuh. Berarti ya udah asumsinya kliennya nyatet 265 gitu. Maka di sini kita perlu tambah 10 juta. Jadi di sini 275. Nah, terus yang fair value gimana gitu kan? Nah, itu gini, guys. Jadi kan PT Garam ada penurunan nilai gitu. Sebesar berapa? Nah, sebesar, ini kan selisihnya
10.500 kurangi 10.200, kan dia turun 300 tuh. Aku salah. Kayak gini. Nah, dia turun 300. 300 itu nanti dikaliin sama ini. Sama jumlah lembarnya. Jadi nanti di sini ada fair value adjustment-nya tuh di kredit 3 juta. Nah, itu sama juga kayak yang PT Gudang. Dia kan ada harganya turun tuh. Harga beli kan 8.500, harga wajarnya 8.375. Jadi dia turun jadi 125 per lembarnya. Nah, kita kaliin jumlah lembarnya 20.000. Jadi nanti fair value adjustment-nya itu di kredit. Nah, kalau kita totalin itu 5.500.000. Berarti di sini nanti di kredit nih, fair value adjustment 5.500.000. Habis itu kita jumlahin semuanya. Nah, itu kalau dari kelompokku pakai asumsi kayak gitu ya, guys. Oh ya, buat deposito kita belum bahas ya. Nah, jadi deposito itu ada dalam rupiah 1M sama USD-nya 30.000. Nah, kalau yang rupiah sama aja ya, karena nggak terpengaruh apapun gitu. Nah, tapi di sini kalau kita lihat juga, ini kan kursnya 15.000 nih, 15.000. Nah, ini USD-nya 30.000 ya, jadi punya deposito dalam USD sebesar $30.000. Nah, terus kurs dolar yang ditetapkan BI pada tanggal 31 itu 15.000. Nah, ini kita kali aja, guys. Jadi kan 450 juta kan. 450 juta tambah 1M itu 1,45 gitu. Jadi udah benar gitu. Nggak perlu ada yang dikoreksi. Nah, kayak gitu. Terus buat usulan jurnal koreksi. Nah, ini karena bingung ya tadi kreditnya mau dipasangin apa, karena kita perlu menambah investasi pada saham ya 10 juta. Nah, di sini asumsinya pakai kontrakonya itu cash aja gitu kalau dari kelompokku. Nah, itu 10 juta ya. Jadi investasi pada saham pada cash 10 juta. Terus penyesuaiannya, kalau kalian ingat, kalau available for sale itu masuknya ke OCI ya, guys. Jadi unrealized gain atau loss-nya dia masuk ke OCI. Terus di sini fair value adjustment-nya kita kredit 5.500.000. Kalau untung berarti sebaliknya. Jadi fair value adjustment pada UGL OCI itu. Oke. Bentar ya, guys. Oke. Ada yang mau ini nggak, guys? Pendapat? Ada yang beda atau gimana? Halo, guys. Bersuara dong. Belum ada. Oke. Oke, ini di stop share dulu kali ya. Recordnya juga di stop dulu kali.